Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34. Saya akan membacakan buat kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tentang kekhawatiran sudah sering kita dengarkan. Oleh karena itu, bagaimana Yesus Kristus melihat manusia itu memang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya, dan mungkin hal itu yang mengakibatkan kekhawatiran bagi manusia. Kemudian dalam perjalanan hidup ini manusia juga sering khawatir akan studi, akan mungkin jodoh, atau bagaimana tentang kehidupan dia akan datang. Dan disitulah Yesus melihat memang kekhawatiran itu bisa melanda setiap orang, karena kekhawatiran itu adalah merasa gelisah, takut, cemas, dan dikatakan para ahli bahwa kekhawatiran itu bisa menekan jiwa sehingga berakibat susah tidur atau mungkin menjadikan stres. Dan disinilah para ahli baik kesehatan dan juga psikologi mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah musuh utama bagi manusia, karena dapat menekan jiwanya, dapat menekan daripada hidupnya. Oleh karena itu, memang ketika ada kekhawatiran di dalam hidup kita, seolah-olah kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 saya akan membacakan buat kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di sini nas ini ingin menyuarakan bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita perlukan, tetapi memang menjadi psikologi kita sehingga kita merasa khawatir. Nah, bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan janganlah. Jadi berarti ini karena khotbah di bukit, perintah Tuhan Yesus seperti Taurat ke 6 dan sampai selanjutnya, jangan engkau membunuh, mencuri, dan selanjutnya di situ kita melihat bagaimana perintah ini Tuhan katakan supaya manusia itu tidak tertekan jiwanya, tidak sakit, dan juga dia tidak gelisah di dalam hidupnya. Nah, kuncinya adalah di ayat 33 Amanginang, yaitu firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita mencari firman Tuhan, kita melihat bahwa kita menjadi orang yang kuat karena firman Tuhan. Sehingga sekalipun kita di dunia ini kita mengimani apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sehingga di sini mau dikatakan bagaimana kita memikirkan apa yang patut kita pikirkan, bagaimana kita memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu damai sejahtera, kasih, dan yang lainnya. Artinya Tuhan mau katakan bahwa hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya orang-orang yang mau memutuskan kekhawatiran itu hanya untuk satu hari ini, tidak membawanya untuk besok hari. Oleh karena itu Amanginang, tentu setiap orang bisa merasa khawatir. Tapi firman Tuhan katakan sekali lagi, carilah Allah, datanglah kepada Allah, dan putuskanlah. Apakah kita akan membawa kekhawatiran itu sepanjang hidup? Atau firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang kuat dalam setiap hidup kami, dan kami mampu mengelola pikiran dan hati kami, sehingga ketika kekhawatiran ada dalam diri kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.